yang artinya zakat fitrah adalah merupakan pembersih bagi orang yang berpuasa dari segala perbuatan yang tidak baik dan sia-sia. Barang siapa yang mengeluarkan zakat fitrah sebelum sholat Idul Fitri, maka zakatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa yang mengeluarkan zakat fitrah setelah sholat Idul Fitri, maka zakat fitrahnya dianggap seperti sedekah biasa. Dalam arti apabila kita pada hari Selasa kita lebaran, lalu kemudian kita mengeluarkan zakat pada hari Rabu, maka zakat fitrah yang kita keluarkan adalah merupakan sedekah biasa. Oleh karenanya, zakat fitrah adalah merupakan satu ketentuan yang sudah ditentukan oleh Rasulullah SAW yang harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian masalah yang kedua, hari raya Idul Fitri adalah hari kembalinya umat Islam kepada kesucian. Pada dasarnya manusia adalah suci, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Kullu mauludin yuladu 'ala fitrah." Setiap anak yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Namun manusia di dalam perjalanan hidupnya kadang-kadang terjebak, terperangkap oleh perbuatan-perbuatan yang tidak baik, terperangkap oleh kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, terperangkap oleh kebudayaan-kebudayaan yang tidak mendidik, dan kadang-kadang terperangkap oleh perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat. Maka manusia yang tadinya suci menjadi kotor karena dikotori oleh perbuatannya sendiri. Namun pada hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengembalikan kesuciannya, sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam hadis qudsi, "Idza shamu syahr Ramadan wa kharaju ila 'aidihim, yaqulu Allah Ta'ala ya malaikati kullu 'amilin yatlubu 'ajruhu." Yang artinya apabila orang-orang telah selesai berpuasa 1 bulan penuh, lalu mereka keluar dalam arti berangkat melaksanakan sholat Idul Fitri, maka Allah berfirman, "Wahai malaikat, setiap orang yang beramal tentu minta pahalanya. Yang sholat minta pahala sholatnya, yang puasa minta pahala puasanya, dan lain-lain sebagainya. Wa ibadiyalladzina shamu syahrahum." Kemudian Allah berfirman, "Wahai malaikat, hamba-hambaku telah selesai berpuasa 1 bulan penuh, dan mereka keluar melaksanakan sholat Idul Fitri, tentu mereka pun minta pahalanya. Oleh karenanya, wahai malaikat, saksikan oleh kamu sekalian, ini qad ghafartu lahum, bahwa pada hari ini aku telah mengampuni dosa-dosa mereka." Dalam hal ini dosa adalah dosa yang kecil, sedangkan dosa yang besar tetap kita harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu contoh, Nabi Adam alaihissalam berbuat salah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau bertobat dengan membaca istighfar. Istighfar Nabi Adam alaihissalam yang bunyinya, "Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin."
Beliau bertobat 40 tahun. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, baru diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Yunus alaihissalam mempunyai kesalahan karena dari umatnya. Lalu kemudian ia ditelan oleh ikan hiu. Dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca istighfar. Istighfarnya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh kepada umatnya bahwa beliau beristighfar kepada Allah 1 hari 1 malam tidak kurang dari 100 kali, menunjukkan bahwa dosa-dosa yang besar harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti banyak-banyak beristighfar. Kullu da'in dawa wa dawati dzunub al-istighfar. Kata Rasulullah, setiap penyakit ada obatnya, dan obatnya dosa adalah membaca istighfar. Oleh karena itu, dengan selesainya kita berpuasa, kemudian ditutup dengan mengeluarkan zakat fitrah, yang terakhir kemudian kita melaksanakan sholat Idul Fitri dengan harapan semoga dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita kembali sebagaimana anak yang baru lahir dari ibunya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian masalah yang ketiga, hari raya Idul Fitri adalah hari bersilaturahmi untuk saling memaafkan. Menyambung tali silaturahmi menurut ajaran Islam adalah mempunyai kedudukan yang sangat tinggi dan mulia. Dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 perkara merupakan akhlakul karimah. Yang pertama, antakwa amman zolamaka, artinya memaafkan kepada orang yang berbuat zalim. Manusia adalah makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri. Ia ingin bergaul, ia ingin berteman, ia ingin bertetangga. Namun manusia nalurinya, kebiasaan manusia tidak lepas dari perbuatan salah dan dosa. Manakala ada orang yang berbuat salah, berbuat sesuatu yang tidak menyenangkan hati, lalu kemudian kita mau memaafkan, itulah merupakan perbuatan yang paling baik, perbuatan yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Kemudian yang kedua, antuk man qata'aka, memberikan hadiah kepada orang yang memutuskannya. Orang yang tidak mau memberi hadiah, barangkali mungkin orang itu bakhil, barangkali ada sesuatu masalah yang belum selesai, sehingga dia tidak mau memberikan sesuatu. Namun apabila kita mau memulainya, memberikan sesuatu kepada orang yang tidak mau memberi, maka hal itu merupakan satu perbuatan yang sangat terpuji dan dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Kemudian yang ketiga, antasilah man qata'aka, menyambung tali silaturahmi kepada orang yang memutuskannya. Dalam keterangan lain, barang siapa yang menyambung tali silaturahmi akan disambungkan oleh Allah dengan rahmat-Nya. Dan barang siapa yang memutuskan tali silaturahmi akan diputuskan oleh Allah rahmat-Nya. Dan orang yang memutuskan tali silaturahmi adalah merupakan perbuatan orang munafik, perbuatan orang fasik, dan orang itu diancam oleh Rasulullah SAW akan ditempatkan di dalam neraka. Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannata qati'ur rahmi, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahmi. Dengan demikian, di bulan Syawal ini, di hari raya ini, mari kita gunakan
untuk silaturahmi, saling maafkan dengan harapan dosa kita kepada Allah semua diampuni dan dosa sesama manusia juga diampuni, sehingga kita betul-betul kembali seperti anak yang baru lahir dari ibunya. Mudah-mudahan kita semua termasuk itu. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur